Halo guys, perkenalkan nama saya Bastian Soleman Wariata. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Geraha Edukasi Makassar. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Wound-Care dan Stoma 2. Dan dalam video presentasi ini ada 6 topik pembahasan yang pengen saya bahas di video kali ini. Video pertama yang saya ambil, luka bakar atau biasa kita kenal dengan sebutan medis kombucho. Apa itu luka bakar? Luka bakar merupakan suatu kelainan akibat trauma terkena api, trauma terkena air panas, dan trauma terkena air keras. Faktor penyebab luka bakar tersebut atau kombusio bisa karena kimia, listrik, dan radiasi. Penggolongan luka bakar berdasarkan lapisan. Di sini lapisan berdasarkan lapisan ada 3 lapisan. Yang pertama luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1, luka tersebut masih terletak pada daerah permukaan kulit. Sedangkan luka bakar derajat 2, luka bakar derajat 2 tersendiri sedikit lebih dalam menembus luka bakar derajat 1 tadi. Terus luka bakar derajat 3 lebih ke dalam sampai ke tulang. Berarti dia sudah merusak organ otot. Terus luka bakar derajat 3 ini bisa ditandai dengan kulit tampak pucat dan kelihatan gosong. Kita akan masuk pada topik pembahasan saya yang kedua, yaitu penyembuhan luka yang normal. Darah. Kenapa saya bilang darah? Karena darah sangat berperan penting dalam penyembuhan luka yang normal. Kenapa? Karena darah punya fungsi yang pertama dari darah yaitu suplai oksigen dan nutrisi. Fungsi yang kedua dari darah itu sistem pertahanan tubuh. Terus fungsi yang ketiga dari darah yaitu sistem koagulasi dan penyembuhan luka. Darah juga komposisi yang pertama yang diperoleh oleh darah yaitu serum. Komposisi pertama tuh. Yang kedua eritrosit, yang ketiga leukosit, yang keempat granulosit, dan yang kelima trombosit. Faktor klinis. Adapun faktor klinis yang mempengaruhi penyembuhan luka yang normal yaitu yang pertama infeksi. Bagaimana luka mau sembuh kalau masih ada infeksi pada luka tersebut? Terus nutrisi, oksigenisasi, diabetes mellitus, dan obesitas, terus kemoterapi. 5 faktor klinis ini sangat mempengaruhi dalam penyembuhan luka yang normal. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka yaitu yang pertama faktor lokal. Kenapa? Karena faktor lokal terbagi menjadi 2 juga. Faktor lokal yaitu faktor oksigenisasi dan faktor infeksi. Terus faktor sistemik. Kenapa? Faktor sistemik juga terbagi menjadi 4 yaitu faktor stres, faktor nutrisi, faktor obesitas, dan faktor usia. Saya akan masuk pada topik pembahasan saya yang ketiga yaitu tentang debridement. Debridement sendiri adalah usaha menghilangkan jaringan nekrotik dan jaringan yang terkontaminasi. Jaringan nekrotik sendiri menghalangi penyembuhan luka, terus amputasi sampai ke kematian. Jenis-jenis debridement sendiri adalah mekanikal, terus yang kedua itu biologikal. Biologikal sendiri adalah merupakan upaya debridement secara biologis menggunakan larva. Terus surgical debridement sendiri adalah tindakan yang menggunakan scalpel atau biasa kita tahu dengan bisturi, terus gunting, dan instrumen-instrumen lainnya disertai dengan irigasi untuk menghilangkan jaringan-jaringan nekrotik. Sedangkan adapun teknik-teknik dalam debridement, yang pertama yaitu teknik tourniquet. Tourniquet sendiri fungsinya untuk mengurangi perdarahan. Tetapi penggunaan tourniquet dalam debridement sangat terbatas.
Terus ada juga eksisi luka yang kita ketahui bahwa eksisi dilakukan hingga mencapai jaringan kulit yang sehat. Terus pencucian luka sendiri adapun irigasi tekanan tinggi dan irigasi tekanan rendah. Baik, saya akan masuk pada pembahasan saya yang keempat, yaitu tentang konsep luka. Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit. Luka juga dapat merusak mukosa membran dan tulang atau organ. Efek dari luka yaitu respon stres, terus perdarahan dan pembekuan darah, terus kontaminasi bakteri, dan kematian sel. Di luka, jenis-jenis dari luka juga ada luka bersih, luka terkontaminasi, dan luka kotor atau infeksi. Terus ada juga kedalaman luka dan luasnya. Bisa diukur dengan stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Fase penyembuhan luka juga ada fase inflamatori, terus fase proliferatif, dan fase maturasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi luka. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu faktor usia, faktor nutrisi, faktor infeksi, faktor diabetes, dan obat-obatan. Saya akan masuk pada pembahasan saya yang kelima tentang decubitus. Decubitus berasal dari bahasa Latin yang berarti kubit, yang berarti siku. Dihubungkan dengan kebiasaan orang Romawi yang bertumpuk pada siku mereka pada waktu berbaring. Decubitus adalah area setempat jaringan dan nekrosis yang terjadi ketika jaringan lunak terkena di antara tonjolan tulang dan permukaan eksternal dalam mama. Penyebab decubitus bisa karena faktor intrinsik. Yang pertama tekanan, terus ada juga pergesekan dan kelembaban. Ada juga faktor intrinsik sendiri, usia, temperatur, nutrisi. Jadi begini teman-teman, ketika kita sebagai seorang perawat lalu ada pasien dengan kondisi tidak sadar berbaring di tempat tidur selama jangka waktu yang cukup lama, kita sudah sebagai seorang perawat, kita setiap 3 jam merubah posisi tidur si pasien tersebut. Kenapa? Supaya kita menghindari yang namanya decubitus. Baik, saya akan masuk pada pembahasan saya yang terakhir, yaitu tentang ulcus diabeticum. Diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme pada endokrin. Terus klasifikasi diabetes mellitus meliputi diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Terus diabeticum. Ulcus diabeticum adalah luka terbuka pada permukaan kulit. Proses makroangiopati menyebabkan sumbatan pembuluh darah yang akan memberikan gejala klinis seperti yang kita ketahui 5P, yaitu nyeri, kesemutan, kepucatan, hilang denyut nadi, dan lumpuh. Terus ada juga diagnosis yang meliputi pemeriksaan fisik. Yang pertama, palpasi atau meraba. Terus yang kedua, inspeksi atau biasa juga disebut dengan melihat. Mungkin itu saja pemaparan saya dari topik pertama sampai dengan yang ke-6 ini. Terima kasih.